Tapi yang lebih epik lagi tentu saja kehadiran si Dukun Bajang. Entah di setiap kemunculannya selalu bikin saya nahan ngakak nggak henti-henti. Karakternya tuh bagaikan persilangan antara mak lampir dengan Darth Vader. Gaya bicaranya kayak salam sinema sahabat sinemalogi. Kampung Keramat adalah film horor yang disutradarai Bram Ferrino. Film ini dibintangi Naufal Samudra, Haura Latifah Rizky, Egy Fedli, Yati Surahman, Dewi Amanda, Sevia Amanda, dan lain-lain. Film ini bercerita tentang kakak adik Erlan Mario yang diperankan Naufal Samudra dan Widikania yang diperankan Haura Latifah. Mereka memutuskan kembali ke kampung kakek setelah saudara mereka Maya mengalami kecelakaan yang menyebabkan lumpuh dan mengalami hal-hal magis. Jabo yang diperankan Egy Fedli menjemput ketiga cucunya beserta Ruth yang diperankan Dewi Amanda untuk penyembuhan Maya. Jabo mempercayai bahwa sakit yang diderita oleh Maya bukan sakit biasa, melainkan penyakit goib yang hanya bisa disembuhkan oleh dukun di sebuah kampung mati, yaitu Kampung Bekandang. Penyembuhan Maya oleh dukun itu justru mendatangkan bencana dan teror yang mengincar nyawa keluarga mereka. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Oke. Sebelum kita mengupas keajaiban dari film Kampung Keramat, terlebih dahulu kamu harus tahu bahwa Bram Ferrino, sang sutradara, adalah pembuat film yang lumayan produktif dalam berkarya. Sebut saja Tari Kematian tahun 2023, kemudian ada film Diwe, Hutan Larangan 2024, dan Mencadin, Pocong Tanah Bangka 2024 juga. Beberapa karya film daerah yang mencoba untuk tidak Jakarta sentris. Pertanyaannya, apakah Kampung Keramat masih sama vibes-nya dengan film-film yang tadi saya sebutkan? Atau sudah sedikit naik level? Sepertinya sih belum. Dan kayaknya butuh waktu yang lama untuk bisa berharap bahwa sang sutradara bisa menghasilkan film horor lokal yang seperti film horor pada umumnya, bukan yang kaleng-kaleng. Film ini memiliki premis sederhana dan dieksekusi ala kadarnya tanpa memperhatikan estetika dalam berkarya. Sehingga hasilnya membuat saya pusing kepala. Seakan dibawa throwback ke era 2000-an di mana film horor model beginian berseliweran diproduksi. Meski di sisi lain, terasa sekali SDM yang terlibat masih dengan skill yang terbatas. Yang paling kentara tentu saja di segi teknis. Kampung Keramat seakan masih canggung dalam memaksimalkan kualitas sound untuk kebutuhan film, utamanya sound dialog para pemainnya. Seringkali suaranya mendem dan gak jelas, malah ketutup sama backsound yang menggelegar. Padahal pembagian sound suara pemain sudah presisi dengan memadukan suara yang ditangkap oleh clip-on mix sama boomer. Namun seringkali gak efektif. Kualitas sound yang ditangkap oleh boomer atau kameranya langsung membuat suara pemainnya di film ini menjadi hilang-hilangan. Harusnya permasalahan sound itu tidak menjadi kendala yang berarti. Karena di dalam produksi film, kejernihan suara, entah itu suara pemainnya atau backsoundnya, kudu balance dan rapi. Sehingga meski gambar filmnya busuk, nggak jelas, ya paling tidak kita masih bisa mendengar dialog-dialog yang masih bisa diikuti. Sayangnya, selain personan yang kacau, film ini terkadang juga menyajikan kualitas sinematografi yang abrakadabra. Entahlah, saya kurang paham nih dengan teknik gradingan yang digunakan di film ini. Terkadang benar, terkadang bagus, terkadang busuk. Tapi banyak nggak beresnya sih. Jangan ditanya juga soal production design yang tersaji di film ini. Bentukan perkampungan keramatnya saya merasa kayak lahan usang yang dipermak menjadi layak. Bukan menjadi epik ya, bukan menjadi apik. Sangat minimalis dengan ornamen ala kadar yang biasa digunakan di kampung-kampung fiktif dengan dihiasi warga-warga ganjil yang gestur dan wajahnya masih sangat kaku. Tidak terlihat natural. Dan
apa ya, nggak hanya dari ekstrasnya saja yang kaku dan nggak natural, para pemain utama dan pendukungnya pun juga beberapa masih banyak yang terasa kurang luwes dalam berakting. Kesannya jadi sangat teatrikal sekali. Sepertinya para pemain di film ini ada yang sudah langganan bermain di film yang Bram Ferrino sutradarai. Talent-talent yang tergabung di AVC Entertainment nampaknya menjadi wadah untuk talent-talent daerah mengadu nasib sebagai pemain film. Saya menduga sih, buruknya kualitas akting mereka dikarenakan naskah film yang lebih payah. Penulis cerita cenderung memikirkan perpotongan adegan yang dianggap golden scene versi mereka. Kayak scene menjilat darah mens sendiri, kesurupan yang repetitif dan sangat membosankan sekali. Termasuk adegan di babak ketiga yang hancurnya nggak ketulungan. Jalan cerita film Kampung Keramat pun sangat keteteran. Film terasa seperti terpotong-potong, editingnya yang ngawur membuat film menjadi tambah sangar dan ganas busuknya. Banyak momen ngakak di film horor ini. Saya nggak paham dengan sense of horornya orang-orang yang terlibat ya. Perkara menggunakan judul Kampung Keramat pun saya agak senewen. Karakter-karakternya yang ajaib. Calon dokter yang akhirnya berdamai dengan masalah klinik, sang ibu problematik yang memiliki asma tapi nggak bisa pakai Ventolin inhaler. Aduh, pokoknya si ibu ini bener-bener nggak jelas banget karakternya. Sudah tahu anaknya kesurupan ya, terus dia masih aja nanya, Maya kamu ngapain? Tapi yang lebih epik lagi tentu saja kehadiran si dukun Bajang. Entah di setiap kemunculannya selalu bikin saya nahan ngakak nggak henti-henti. Karakternya tuh bagaikan persilangan antara Mak Lampir dengan Darth Vader. Gaya bicaranya kayak kebelet pup. Warga semuanya mati. Sekarang giliran manusia munafik macam kau yang harus hilang. Ya kurang lebih kayak gitulah. Pada akhirnya film Kampung Keramat benar-benar kayak seenaknya bercerita, kayak nggak peduli dengan berbagai macam logika yang ada, bahkan nggak diberi sajian flashback pun penonton nampaknya nggak butuh itu. Penonton hanya berdoa agar film ini lekas usai, film yang sepertinya banyak sekali bloopersnya. Yang paling mencolok tentu saja posisi mobil di akhir film. Kalau mau nonton ya, kirain yang ada keramat-keramatnya ini bakal jadi film horor yang bagus. Ternyata harapan saya terlalu tinggi. Keramat yang ini memang benar-benar keramat kualitasnya. Oke, demikian video reaksi dari film Kampung Keramat yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.